Dengarku ini anak muda. Kalau mau kau dapat istri yang baik, dek, perbaiki saja sholatmu. Jangan kau ganggu orang. Jangan mau kau pacaran. Pacaran syar'i. Ini. Baru 2 bulan pacaran, baku panggil papi mami nih. Ketawa kau baru kau semua itu. Alhamdulillah bisa hadir di tempat ini. Banyak masjid di kota Makassar, tapi barusan saya dapat sholat maghrib banyak yang pulang karena tidak dapat tempat. Masya Allah, ramena jamaah di sini di tiap hari begini. Tiap hari bu, balik. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Bisa datang di masjid ini. Tapi apakah ketika ada di masjid ini setan berhenti menggoda kok? Enggak, masih nagoda kok setan. Gimana caranya setan menggoda? Dia bilang, jangan ku dengar ceramah. Jangan ku dengar ceramah. Pegang HP-mu. Pegang HP-mu. Jadi orang yang pegang HP itu sekarang sesungguhnya dia kena godaan setan. Itu sana. Simpan mi HP ta ibu. Ibu pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Simpan saya dulu itu HP ta ibu deh sibuk nah. Jangan maki merekam ibu, jangan maki merekam. Ini ada hak kamera saya bawakan ki. Gambarnya bagus, suaranya jernih. Kalau kita rekam pasti tidak jelas. Dah? Simpan mi dulu HP ta ibu di, simpan mi di. Bisa? Bisa? Saya tahu jamaah Macini. Masya Allah hebat. Jadi simpan dulu HP-nya. Bisa? Ini nanti kalau mau ki nonton ini ceramah malam ini, nanti coba di YouTube. Ya, buka ki YouTube ceramah maghrib Masjid Macini. Muncul ini. Jangan lupa like and share. Bisa ibu? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang hadir di tempat kita ini ada kakanda saya Haji Muhlis. Anggota DPR kalau tidak salah di. Iya. Tapi masih ada balehona kuliah. Berarti masih maju. Biar mudah ya mau maju mau semua. Ya. Ada juga di sini pelatihku waktu saya main drum band di Pertamina. Kak Darul dipanggilkannya. Ini yang undang Kak datang ke tempat ini. Ada juga teman saya Haji Nas yang hadir di tempat ini. Gamara kuliah. Lebih gagah dari saya. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Mau semua kau foto sama saya toh? Yuk Bapak saudara-saudara sekalian. Saya mau tanya, tolong jawab dengan jujur. Ada ndak di sini? Ada di sini kira-kira yang pernah tidur, tidak pernah bangun-bangun dari pagi sampai pagi lagi? Ada kira-kira dari pagi, malam, tengah malam, subuh sampai pagi lagi. Ada kira-kira pernah tidur seperti itu? Ada? Tidak pernah. 1 hari saja tidak pernah. Dan orang kalau tidur 24 jam bangun pasti pening kepalanya. Ya toh? Tapi kalau Allah yang mau, ada manusia tidur. Berapa lama dia tidur? 309 tahun. Deh? Woi kacuping. Dengar saiko. Berapa lama dia tidurin orang? Bukan 1 hari. Bukan 1 tahun. Bukan 10 tahun. Berapa lama? 309 tahun. Siapa bilang? Buka ke Quran. Itulah yang disebut kisah Ashabul. Ada itu. Kalau masih percaya ke Quran, harus kau percaya ini. Kalau kau tidak percaya, imanmu tidak sempurna. Bu, sibuk natong itu bu merekam. Simpan dulu HP tadi. Bu, woi, ada ndak di sini yang pernah masuk perut ikan?
Ada? Kalau saya, ikan masuk perutku. Tidak mungkin manusia bisa hidup dalam perut ikan. Tapi kalau Allah yang mau, ada manusia yang hidup dalam perut ikan 40 hari lamanya. Siapa? Nabi Yunus alaihi salam. Siapa bilang? Buka surah Yunus. Ada dalam Quran. Kau tidak percaya, berarti tidak beriman kau. Bu. Ada janda di sini? Banyak. Ada duda di sini? Baku urus sama kau sebelum pemilu. Bukan saya, tidak mungkin saya takut sama istriku. Ibu, bisa ndak perempuan hamil belum bisa selesai cilaka? Bu, bisa ndak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa ndak? Menurut ilmu kedokteran tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, bisa. Siapa? Nabi, mamanya Nabi, siapa namanya? Siti Maryam. Wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, melahirkan Isa alaihissalam. Siapa bilang? Al-Quran. Mana? Surah Maryam. Kalau kau tidak percaya, Islammu tidak sempurna. Cuma sekarang banyak tuh perempuan mau saingan Siti Maryam. Hamil dari suaminya, beleng-beleng. Ya, Bu. Bu. Bisa ndak orang dibakar dalam api yang sangat besar? Belum bisa selesai. Ini memang perempuan ras terkuat di bumi. Lihat mengkop, dikasih Allah alis yang bagus, bikin sena cukur. Itu hebat itu perempuan itu. Bisa ndak, Bu? Manusia dibakar dalam api yang sangat besar, satu lapangan Karebosi. Di tengah-tengah dibakar, keluar kedinginan. Bisa ndak? Bisa ndak? Tidak mungkin api rokok saja diinjak lompat maki. Tapi masih ingat kisahnya itu Nabi Ibrahim. Kan dibakar itu. Dibakar dalam api yang sangat besar. Menyala-nyala. Datang burung pipit. Dia bawa air dalam paru. Tahu paru? Bahasa Parisnya papito. Paris itu pare-pare dan sekitarnya. Dalam parunya ada air nabawa. Tujuannya apa? Dia mau padamkan api yang membakar Ibrahim satu lapangan. Paru dalam air kira-kira setengah sendok lah itu. Dia datang terbang, dia mau kasih padam itu api satu lapangan. Datang buser. Cicak. Nah bilang itu cicak. Dede. Mana bisa padam itu dari api air yang ada di paruhmu? Mana bisa padam itu api? Tidak mungkin. Kalau pemadam kebakaran yang bawa mobil tangki, bisa jadi ini air setengah sendok, kasih padam satu lapangan. Tidak mungkin padam. Apa Nabi bilang burung pipit? Cicak, saya hanya mau datang. Bukan untuk padamkan api. Itu urusan Allah. Yang saya mau, Allah tahu, saya bersama Ibrahim. Begitu juga pilpres ini. Haji Mulis, Allah tanya kau nanti, kenapa kau di sini? Bapak-bapak Haji Nas ditanya nanti, kenapa kau pilih itu? Kalau kau pilih hanya karena kasih kau uang 300, siap-siap kau di belender. Tahu di belender ibu? Itu belender bu lebih sadis dari linggis. Lebih sadis dari bor. Kalau bor masih ada ndak kena.
Tapi kalau blender, patah putar. Di blender kau nanti kalau kau pilih orang hanya karena nasar kau 300. Ibu, anak muda, kalau dikasih kau 300.000 kau terima, kaya kau? Kaya kau? Tidak. Ibu-ibu, kalau kau tolak 300.000, miskin kau? Miskin kau? Tidak akan kaya dan tidak akan miskin. Tapi yang pasti, kalau kau pilih karena kau disogok, api neraka yang bisa cuci perutmu, kata Nabi. Apalagi bahayanya, yang akan terpilih pemimpin yang tidak nak urus kau. Kenapa? Nabi bilang, lepa mau kau bayar, apalagi. Maka biarkanlah kita miskin, tapi orang tidak bisa beli suara kita. Biarkanlah kita rumah kontrak-kontrak, tapi orang tidak akan bisa bayar kita punya suara. Itu namanya punya harga diri. Ya, bisa ibu? Perjelas dulu. Bisa? Ngapa na 12 Ji? Bisa pak? Bisa. Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau ada yang terima serangan fajar, buat hidupnya sengsara dunia akhirat. Apa ini? Gapa mi? Hah? Hei, nasami? Ya, bu, dibakar Ibrahim justru keluar kedinginan. Tidak masuk akal. Kalau Allah yang mau, tidak ada yang tidak masuk akal. Banyak lagi kisah-kisah yang Allah jelaskan dalam Quran. Tapi kalau Allah berkehendak, nah bantu kok. Yang paling dekat dengan kita umat Islam, kisahnya Rasulullah Muhammad SAW dikejar oleh Abu Jahal dan para pasukannya. Nabi bersembunyi dalam gua Zur. Gua Zur itu pendek. Kalau orang ngintip, pasti kelihatan orang di dalam. Dan didapat oleh Abu Jahal dan para tentaranya. Nabi di dalam bersama Abu Bakar Siddiq. Diintip, Abu Bakar berkata kalau bahasa Makassar, mak dah maki. Mati. Digappa maki. Didapat maki ini. Tapi apa kata Nabi? Abu Bakar, la tahzan. Innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan kau cemas. Jangan kau takut. Allah bersama kita. Lalu apa yang terjadi? Allah turunkan pertolongannya. Yang Allah turunkan bukan burung ababil bawa batu seperti Abraha dihancurkan. Yang Allah turunkan bukan para malaikat. Yang Allah turunkan bukan air seperti menghancurkannya Fir'aun. Apa yang Allah turunkan? Allah cuma turunkan laba-laba. Tahu ki laba-laba ibu? Tahu ki laba-laba dek? Garangkang. Tahu laba-laba? Spider. Ya toh? Ada itu yang Spiderman. Ku coba-coba itu, udah keluar nih. Spider, laba-laba. Lihat ku itu sarang laba-laba deh. Lihat ku itu sarang laba-laba. Kau ambil pulpenmu, simpan di atas sarang laba-laba, pasti robek itu sarang laba-laba. Tapi apa yang terjadi? Sarang laba-laba yang robek, yang rapuh itu, yang hanya bisa ditumpangi oleh laba-laba saja, bisa mengalahkan tentara khususnya Abu Jahal. Apa Nabi bilang Abu Jahal? Tidak mungkin ada manusia di dalam. Kalau ada manusia di dalam, pasti robek ini sarang laba-laba. Kan logikanya begitu. Akal sehat bilang begitu. Kalau ada manusia, pasti robek ini sarang laba-laba. Begitu ngintip lagi, terbang burung merpati. Nabi bilang Abu Jahal, tidak mungkin ada. Kalau ada manusia, ini tadi pasti tidak ada di dalam. Padahal Abu Bakar, mati didapat. Akhirnya mereka tinggalkan. Kalau Allah yang mau, tolong kok kecil lunas utangmu. Kecil itu pitana suci. Kecil itu sembuh dari penyakitmu. Yang penting dekati Allah. Kalau Allah sudah dekat sama kamu, kecil nak kasih kau ini dunia. Adik-adik, siapa yang punya ini dunia? Siapa? Allah. Berarti tidak mungkin kau punya di dunia
kalau yang punya dunia kau jauhi. Pak, saya misalnya ada mobil, saya yang punya. Ini punya saya punya mobil. Bertetangga Ki, ada masalah tak soal mobil. Datang Ustaz, pinjam dulu mobil tak. Saya kasih pinjam Ki kalau baik Ki sama saya. Toh? Selalu Ki datang bawa kangak pisang goreng. Pagi-pagi pergi ngopi kita bayar kangak. Jangan ketawa serius Kak ini. Toh? Sakit Kak datang Ki jenguk Kak. Begitu kita bilang Ustaz pinjam kangak mobil. Pasti saya bilang pakai Maki. Pakai Maki. Ini pembeli bensin. Pakai nih. Kenapa? Baku baik Ki. Tapi sebaliknya, Bapak tidak pernah baik sama saya. Tidak ku kenal. Tidak pernah ketemu. Tidak pernah saya tahu kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pinjam saya mobil nu. Siapa kira-kira ku telepon? Kapolsek. Jaka lagi Pak kepala talang ini. Jaka lagi coba. Nah, begitu juga dunia ini. Yang punya Allah tidak mungkin nak kasih kau dunia kalau jauh kau dari Allah. Allah didekati bukan dengan berpikir. Allah didekati bukan dengan bertasawuf. Allah didekati dengan beramal baik, ibadah namanya. Dan ibadah sedekat-dekat Allah. Kata Allah, sedekat-dekat aku dengan hambaku ketika dia sujud. Itu paling dekat. Jadi kalau ada orang bilang, yang penting hatimu baik, yang penting hatimu bagus, mana kau tidak sambayang. Biasa itu anak muda bilang begitu toh. Cocoki. Setuju anak kene. Kan dia juga tidak sambayang. Kalau ada orang bilang yang penting hatimu baik, mana tidak sambayang kau, siapa nabimu? Adakah kalah baik sifatnya Nabi Muhammad? Adakah kalah baik ibadahnya Nabi? Adakah kalah baik bersih hatinya Nabi? Tapi beliau tetap sholat. Ada lagi yang bilang begini, Ustaz, tidak bisa pas sambayang saya Ustaz. Kenapa? Masih suka ka botoro. Botoro tom mako, tenatong ko sambayang 2-0. Puna sambayang ko botoro, satu sama. Seri, imbangi. Mana kau suka PSM main 1-2-0? Di BT PSM 2-0 dengan 1-, mana kau suka? Kalau saya 0-2. Ndak botoro sambayang poeng. Itu mi. Pak. Bu. Pak. Bu. Banyak itu gambar caleg kita lihat. Boy, saya pusing lihat Ki, Bu. Ndak ada pohon di Makassar ndak dipaku. Saya tanya itu kenapa kau pasang baleho? Nah bilang supaya terkenal Ki. Kenake? Tidak balehoku terkenal. Cocoki. Coki. Nasenyo coki. Cocoki. Iya, banyak orang pasang baleho, orang bilang siapa ini? Baru hati-hati saya kuliah baleho. Hati-hati. Kenapa? Banyak kuliah caleg, dede gamara na baleho na. Mulus, cantik. Sekali nak ketemu Ki, balehonya saja pabote. Jadi kau lihat mi, balehonya saja natipu kau. Betul baru nu pilih ji. Hancur kau. Baleho to, ada tong kuliah aslinya pakai kepala talang. Kenapa? Itu nanui potona to dibawa ke kepalana. Dibawa ke kepalana, baru udah bilang apa? Siap jungkir balik untuk rakyat.
Pelan-pelan kok gondrong. Dik, maka hati-hati. Ya, perbaiki saja solatmu. Kecil buat Allah kasihku. Kecil. Jangan dulu beri cerita yang lain. Sembahyang morong. Termasuk tadi yang caleg banyak tak gantung-gantung. Kalau kau mau selamat, kalau ndak nak bantu kau minimal nanti di akhirat ditanya kau, gampang kau jawab. Kenapa kau pilih? Selalu kulihat di masjid. Ternyata dia pakai kepala talang, bukan urusanmu. Berarti dia yang menjadi khianat. Jadi kalau mau kau lihat caleg yang baik, lihat yang datang di masjid malam ini. Begitu juga calon presiden. Jangan sampai kau nanti orang jadi presiden, kamu nanti susah di akhirat. Ditanya itu nanti, ndak percaya kok, motere ko sinampe, pulang kau nanti, buka kau Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 166, 167. Di situ ditanya orang-orang yang mengikuti pemimpin. Kenapa kau pilih dia? Waktu dia sudah gelisah, di neraka ini ceritanya, di patapasami, pergi cari itu pemimpinnya, sudah coblos. Dia bilang, bantu ki kau masih bantu. Apa nak bilang yang kau coblos? Nak bilang nak lagi pandra. Buka kau itu Al-Baqarah, buka mako. Baru apa nak bilang tadi yang mencoblos? Ya Allah, keluarkan kami dari asap neraka ini. Al-Baqarah 167 terakhirnya. Apa nak bilang Tuhan? Tidak mungkin saya keluarkan kau dalam api neraka. Artinya, gara-gara kau coblos karena uang 300.000. Abadi kau dalam neraka, tenani pasuluku. Hati-hati Pak, ini sangat penting. Jangan lagi kita di Indonesia selalu dibilang jangan bawa-bawa politik dalam hidupmu. Tidak boleh. Kita orang Islam harus paham politik. Kalau kau tidak paham politik, nah politiki kau orang. Kita berpolitik bukan memilih pemimpin orang baik. Tapi paling tidak kita berupaya menghalangi orang jahat jadi pemimpin. Itu saja kau lakukan. Soal kau sudah coblos dan kau yakin orang baik, tawakal ilallah. Ternyata dia tipu kita. Dia berkhianat, bukan urusan tak. Ya? Pak. Bu. Ada punya anak gadis? Ada. Mau menikah? Mama yang mau. Pak, dengar. Kalau mau calon mantu yang baik, lihat solatnya meskipun pekerjaannya tidak hebat. Lihat solatnya meskipun dia status sosialnya tidak kaya. Kalau dia baik solatnya, tidak nak kasih susah kok. Tapi kalau dia kaya tidak pernah solat, nah hitung terus hartamu bagaimana dia bisa ambil. Banyak itu yang kita lihat toh. Akhirnya apa? Anak mantunya habisi uangnya, mertuanya. Gara-gara apa? Tidak sholat itu menantunya. Mau apa? Daripada dia jelek, tidak sembayang, tidak ada sikolana, lebih baik gagah, baik sholatnya, banyak kerjanya. Itu yang paling bagus. Iya. Dengarku ini anak muda. Kalau mau kau dapat istri yang baik, dek, perbaiki saja sholatmu. Jangan kau ganggu orang. Jangan mau kau pacaran. Pacaran syar'i. Ini. Baru 2 bulan pacaran, baku panggil papi mami nih. Ketawa kau baru kau semua itu. Sampai jam berapa ini kah? Eroro nu. Jam berapa Isa? Jam 7.30. Jam 7? 29. Nah, 29. Berarti Pak, Bu, sholat ini jadikan selalu pertimbangan. Mau kau pilih caleg, lihat sholatnya. Mau kau pilih kepala daerah, lihat sholatnya. Kalau mau kau cari menantu, lihat sholatnya. Mau kau cari istri, lihat sholatnya.
Adik-adik gadis di sini. Kalau ada cowokmu, jalan kau sama-sama, nah momi masuk asar, gelisai, dek, bah, kak, momi asar ini kau dong. Kenapa dek? Belum pas sembahyang duhur, harapan itu. Tapi kalau jalan ya kau nak bilang, sembahyang, belum pas sembahyang duhur, dia bilang besok pi lagi. Tinggallah minjo. Ya, perbaiki sholat. Adik-adik, mau kau baik hidupmu? Sembahyang kau saja. Ini juga takbir masjid. Kalau ada anak-anak kasihan begini ke masjid, ya, jangan kau usiri. Ribu ustadz, namanya anak-anak. Betul? Berarti kau semua itu yang ribu. Ya, bagaimana ndak ribu anak-anak? Bapak ndak datang. Iya toh? Anak-anak mau pisah sembahyang, apa nak bilang? Pak, mau gak ini pisah sembahyang deh. Kulihat temanku semua pergi masjid. Belikan saya songkok. Apa nak bilang bapak nak? Itu ada songkok na nenek dulu pakai. Anak-anak nomor 5, songkok na nenek na nomor 9. Akhirnya tak lempar-lempar songkok. Sujud jatuh bisa deh. Nak bilang minta mana? Pak Doja. Nggak mau pergi masjid. Gara-gara apa? Songkok. Coba lihat itu beda. Orang Kristen. Coba lihat itu orang Kristen. Kalau dia pergi sembahyang itu di rumah ibadahnya, apa nak bilang? Nak simpang itu anak-anak di sini. Dengar kau pendetamu. Di sini tuh nak simpang. Baku samping. Tapi kita orang Islam pergi bawa anak-anak masjid. Kau nak? Sini kau. Bapak nak di sini. Oh anak pergi mau kau main. Naik di atas pasimbung. Ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Ini sholat paling penting. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ada orang baik sifatnya tapi tidak sholat, jangan kau percaya. Pasti itu pencitraan. Pasti pencitraan. Tuhannya saja nak tipu. Ya. Kenapa penting ini sholat? Karena sholat ini puncak pengabdian kepada Allah. Puncak penghambaan kepada Allah. Artinya apa? Ketika kau sholat tidak ada kegiatanmu yang lain kecuali kau hamba. Coba lihat. Kalau puasa boleh tidak sambil nonton nunggu buka puasa? Boleh tidak? Ceramah bisa. Ketika haji boleh tidak nyanyi sambil tawaf? Boleh. Lagi tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarika. Mau ki umroh? Mau? Nah, daftar ki di travelku tanggal 19, tanggal 12 Februari kita pi umroh sama-sama. Ya. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, ketika umroh, haji, boleh sambil dagang, boleh. Ketika bayar zakat, boleh enggak sambil nyanyi? Boleh. Tapi ketika sholat, boleh kau dagang? Allahu Akbar. Haji, berapa gas? 25.000. Pasti batal. Lihat tak? Allahu Akbar. Darah muda, darah nafas. Pasti batal. Itulah makna sholat puncak penghambaan kepada Allah. Karena tidak boleh ada kau lakukan kecuali nyembah kepada Allah. Ada yang bilang begini. Kenapa pali itu tetangga aku Ustaz? Rajinna sembahyang nakodon na 30 tahun ini ngontrak-ngontrak terus. Karena Allah tahu kalau ada rumahnya berhenti sembahyang. Allah kasih kau yang terbaik. Kenapa pale itu kasihan? Tetanggaku rajin nama mau berjamaah di masjid. 5 tahun menikah. Minta anak tidak dikasih. Karena Allah tahu kalau ada anaknya. Dia anaknya cacat dan dia bisa ngurus. Kenapa paling lama berdoa Ustaz tidak dikasih?
7 tahun mi berdoa tidak dikasih. Saya bilang, siapa kocok? Nabi Zakaria itu minta anak sejak usianya 21 tahun. 21 tahun dia sudah berdoa, ya Allah berikan saya keturunan. Tapi kapan Allah kabulkan? Allah kasih keturunan 90 tahun pi. Berapa tahun itu? Dari 21 ke 90. Berapa? 79 tahun berdoa. Baru Allah kasih. Kau berdoa kau pagi, mau kau dikasih malam. Baru kau pakai kepala telang. Mana istri nun tipu ji. Memangnya ada orang dalam. Tidak pernah sembahyang. Mau masuk surga. Kok kira ada urus kau nanti di akhirat. Sembahyang ji tahu Ustaz. Tapi hari Jumat ji. Jopoin terlambat datang paling cepat pulang. Ya, sholat. Kalau sholat baik, insya Allah. Saya sudah sholat Ustaz. Jangan puas sampai di situ. Tambah dengan sholat-sholat sunnah. Sudah sholat sunnah juga Ustaz. Jangan puas sampai di situ. Ayo datang berjamaah di masjid. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Qad aflahal mu'minun kata Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa kata Allah orang yang beruntung dalam sholatnya? Alladzina hum fi sholatihim khasi'un. Mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Menunggu waktu Isya yang lagi 10 menit. 15 menit. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Kepada saudara-saudara kami orang Papua yang mau menerima kedatangan kami di tanah ini. Dengan lapang dada, saudara-saudaraku yang orang kata kulit hitam, rambut keriting. Sehingga kami bisa cari nafkah dan hidup beribadah di tanah Papua. Sebagai tanda terima kasih kalian pendatang, bangun kampung ini. Jangan lagi kau berkata saya orang Jawa, saya orang Bugis, saya orang Padang. Kalian bukan orang siapa-siapa. Kalian rakyat Indonesia yang diikat sila ketiga Persatuan Indonesia. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Pemilu sudah selesai. Pilcaleg selesai. Masih ada pilkada. Bulan 11. Jangan kau pilih orang karena kau coblos dia 300.000. Jangan kau pilih orang karena dia kasih kau duit. Tapi pilihlah yang betul-betul kamu yakin bisa membawa kemajuan di tanah Papua. Ya? Bisa? Bisa. Kalau orang masuk neraka korupsi 50 miliar, masih dibilang dunia enak. 50 miliar dia nikmati. Tapi kalau 300.000 masuk neraka, itu namanya beleng-beleng. Ya. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Maka saya mau ajak bersalawat. Bisa? Bisa? Kita tanding mana lebih kencang suara emak-emak dengan bapak-bapak. Bisa? Nah, yang merasa jenis kelamin bapak-bapak diam. Ibu-ibu dulu, emak-emak. Bisa? Bisa? Ayo ikut salawat bareng-bareng. Bapak-bapaknya diam, laki-laki diam. Sekarang perempuan. Ayo salawat bareng-bareng. Salatullah ala toha. Yang di luar. Yang di luar ayo. Salatullah salam ala yasin. Masya Allah. Nilainya 9,5. Oke, sekarang ibu-ibu diam, bapak-bapaknya yang merasa jenis kelamin laki-laki. Ayo, jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo. Ayo Pak, ayo Pak, ayo. Salatullah salamullah ala toha
Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Nilainya 9,7. Bapak Ibu diam, kita dengar di depan. Ini pangkat AKBP Kombes. Kita dengar, pandai ndak dia bersalawat. Ayo Pak Wakil, kita salawat bareng-bareng. Ayo Pak, yuk Pak Tentara. Yang kau diam, lihat ini bosmu. Ya. Salatullah salam Rasulullah. Salatullah nilainya berapa ya? 9,9. Ya, Pak Polisi yang undang saya, Bu. Ayo kita selawat bareng-bareng. Ibu, bapak, adik kecil, polisi, tentara, semua yang ada di sini, ayo bareng-bareng. Semuanya kita satukan salawat. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidi lillah bi ahlil. Sudah. Nah, saya mau tanya, mana lebih kencang tadi, ibu-ibu dengan bapak-bapak? Mana lebih kencang bapak-bapak dengan pejabat? Mana lebih kencang bapak-bapak dengan semua yang tadi? Semua yang tadi. Berarti makin satu makin besar. Makin kecil, makin sedikit, makin kecil. Berarti kalau mau besar ini kabupaten harus bersatu. Tidak lihat Jawanya, tidak lihat Bugisnya, tidak lihat Papuanya. Kita adalah warga Republik Indonesia. Itu namanya persatuan. Nabi pernah berkata, Nabi tanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kamu tahu siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Tahu bangkrut? Tahu bangkrut? Bugis bilang capu. Rogi. Tahu enggak siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Sahabat bertanya, yang tidak sholat ya Rasul. Nabi bilang dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Senin Kamis juga lancar. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji bahkan umroh. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat harta dan zakat fitrahnya. Heran sahabat, kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjawab, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Lalu sahabat bertanya, bagaimana caranya bisa bangkrut? Nah dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, kok bisa bangkrut? Kata Nabi, betul, hablum minallahnya baik, hubungan ibadah mahdanya kepada Allah baik, tapi sayang di komplek tidak ada yang senang. Dia baik sholatnya, hitam jidatnya, tapi sama tetangganya tidak ada yang senang. Dia setor nanti sholatnya, ya Allah ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah tetangga itu di Papua. Saya difitnah, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku. Karena suamiku keriting rambutnya. Gara-gara fitnahnya saya dihina. Saya dipermalukan, akhirnya saya tinggalkan komplek gara-gara dia itu fitnah saya. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah ambil sholatnya itu. Sudah habis sholatnya 10 tahun. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah ini puasaku 10 tahun. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah sama-sama caleg di Papua.
Dia fitnah saya. Katanya mobilku hasil korupsi. Mana bisa pegawai biasa punya mobil. Dia fitnah saya. Gara-gara fitnahnya saya dimutasi menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil puasanya. Habis sholatnya, habis puasa. Dia setor lagi hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi, tunggu dulu. Saya pernah diserobot tanahku 2 meter. Saya mau lapor polisi, tamanna polisi. Gara-gara dia serobot tanahku, saya tidak punya got. Setiap hujan pasti banjir rumah saya. Kelakuannya ini. Allah berfirman, ambil hajinya. Habis amalnya Pak, habis. Puasa habis, sholat habis, haji habis, zakat habis. Masih ada yang datang. Saya juga pernah disakiti. Dia bilang yang banyak amalnya tadi. Ya Allah, bagaimana lagi caranya? Nah, sudah habis amalku ini. Allah berfirman, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Itulah makna orang bangkrut. Biar hitammu sholat, jidatmu hitam. Puasa kau Senin Kamis. Depan rumahmu tidak suka karena parkirmu. Samping rumahmu tidak senang gara-gara gotmu. Samping kirimu tidak senang gara-gara peliharaan ternakmu. Belakang rumahmu bertengkar gara-gara sampahmu. Kamu bukan orang soleh di hadapan Allah. Itulah sebabnya Allah selalu sampaikan setiap Jumat, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah. Jangan kau bercerai-berai. Apa yang membuat orang bercerai-berai? Apa yang membuat orang bermusuhan? 1, pemilu, pilkada, pilcaleg. Orang mau jadi presiden, kalian bertengkar. Orang mau jadi bupati, kalian baku musuh. Orang mau jadi anggota DPR, kalian baku hantam. Bodoh namanya itu. Bos, Bu, hei Bu, masih ingat pemilu 2019? Masih ingat? Masih ingat? Siapa yang bertanding? Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Jokowi. Siapa menterinya? Prabowo. Sekarang malah makin akrab. 2009 satu paket. Kalian sekarang masih baku musuh. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Iya toh? Sebelum pencoblosan kemarin, Bapak Ketua Partai Nasdem dengan siapa itu? Sekarang baku lampul. Maka jangan kalian baper. Jangan kalian bermusuhan gara-gara politik. Politik ini pesta. Tiap 5 tahun kita lakukan. Silahkan pilih jagoanmu. Jangan kau hina orang. Orang pilih partai bukan karena suku. Bukan karena ras. Pilih mako yang kau suka. Tapi jangan kau hina orang. Coba lihat. Apalagi janji-janji politik. Hai, kecewa Bapak. Maka politik jalan, pilkada jalan, pilgub jalan, tapi jangan bermusuhan. Politik jangan bermusuhan. Lihat itu, kita lihat, baku lawan sama-sama tim sukses. Wajar mereka ribut sama tim sukses. Kenapa? Dia mau jadi menteri, dia mau dapat proyek, tapi kalian mau dapat apa? Jangan ketawa, saya serius ini. Maka jangan bertengkar gara-gara politik. Yang kedua, yang bisa bermusuhan orang, apalagi fitnah, sakwa sangka, gibah. Ibu-ibu, ini penyakit Pak Gosip. Nah itu ibu-ibu kalau pengajian begini masih gosip itu. Dia duduk-duduk, tidak ada gosip orang Pak, tapi mukanya miring. Orang baru masuk dilihat-lihati. Dia tidak gosip, tapi mulutnya dong. Apa? Tidak serasi kudungnya sama roknya.
Dia bilang, iya kayak umbul-umbul. Orang kalau kau cerita pasti marah. Marah, dia pisah. Dia tinggalkan. Bahkan saya pun dia gosip. Saya lewat tadi ada yang gosip saya. Dia bilang, itu juga bajunya yang viral. Tukang gosip. Orang kau cerita, dia tidak bisa lawan. Lambat laun dia tinggalkan, putus persaudaraan. Sekarang, dulu orang gosip mesti ketemu. Dulu orang berfitnah mesti baku hadapan. Sekarang, satu di Merauke, satu di Timika, satu di Makassar, satu di Surabaya, satu di Jakarta. Siapa dia gosip? Temannya yang lagi umroh di grup WhatsApp. Ingat, ada sekarang undang-undang IT. Anda sebarkan berita bohong, Anda sebarkan berita fitnah, keberatan yang ada dalam situ, dia lapor, masuk di penjara. Begitu diperiksa sama polisi, saya tidak tahu Pak. Andai saya tahu, saya tidak. Apalagi sudah jadi BAP-mu. Maka hindari gosip. Ibu-ibu, kalau diajak kau gosip orang, ucapkan na'udzubillah bin zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. 3. Penyebab orang pecah belah. Apa itu? Sakwa sangka. Sangka buruk. Orang kalau sangka buruk pasti tidak tenang hatinya. Orang kalau sangka buruk, jangankan sebuah kabupaten, dalam satu rumah saja tidak akan akur kalau dia sangka buruk kepada suaminya atau sangka buruk kepada istrinya. Ini ada cerita, wallahu alam benar atau tidak. 5 tahun sudah berkeluarga, tidak punya anak. Akhirnya di tahun ke-6, dia datang ke dokter ahli kandungan. Periksa istrinya. Tek. Kata dokter, Bu, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Kata istrinya, alhamdulillah, terima kasih dok. Dia telepon suaminya, Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Kata suaminya, alhamdulillah, sujud syukur. Kata suaminya, jangan kau cerita nak. Kalau kau cerita tidak jadi, malu lagi kita. Oke, rahasia berdua. Iya Pak. Selang beberapa hari datang petugas PLN. Assalamualaikum. Kata ibu, waalaikumsalam. Siapa ya? PLN. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa dia tahu saya terlambat ini? Dia mulai sakwa sangka sama suaminya. Pasti ini suamiku lagi yang cerita ini. Pasti dia lagi cerita, hanya rahasia berdua. Pasti dia yang kasih bocor. Datanglah suaminya jadi dari sawah. Assalamualaikum sayang. Apa sayang? Kamu memang pembohong. Apalagi? Kenapa itu PLN tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti kau yang kasih bocor. Dia bilang suaminya, bukan saya. Suaminya marah. Dia datang ke PLN. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang, ada catatannya Pak. Hapus itu catatannya. Boleh hapus Pak, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa nak pakai istriku di rumah? Terpaksa Bapak istrinya pakai lilin. Inilah kalau sakwa sangka, putus persaudaraan. Kamu telepon orang tidak dijawab, sangka baik. Oh, ibu-ibu, telepon suami jam 7 pagi tidak dijawab. Oh, berarti suamiku lagi sholat duha. Telepon jam 12 tidak dijawab. Oh, sholat berjamaah duhur. Telepon jam 4 sore belum dijawab. Oh, berarti ketinggalan HP-nya. Begitu masuk WhatsApp, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi ngojek. Tenang perasaan. Ya Bu. Sangka baik. Orang yang sangka buruk, lambat laun putus persaudaraan. Dan kalau sudah putus persaudaraan, bisa bangkrut. Maka Nabi katakan, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Iya toh? Iya. Ada anak muda malam Ahad pergi menyatakan cinta. Jalan-jalan. Tiba-tiba padam lampu. Tahan tuh kakinya. Duk. Kaki tahan tuh, otomatis semua badan ikut merasakan. Kakinya tahan tuh, apa yang pertama teriak? Mulut.
Waduh. Sudah itu mata mencari. Yang ketiga tangan mengusap. Yang keempat mulut meniup. Iya toh? Padahal kaki yang luka semua ikut merasakan. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Rasa kok, piko jalan kok lagi. Iya kan? Begitu mestinya kita di tanah Papua. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Ada yang ganggu bupati kita, rakyat tanah Papua. Jangan kau ganggu bupati. Kalau kau ganggu bupati, kami rakyatnya akan kau lawan. Ada yang coba ganggu tentara polisi, jangan ganggu tentara kami. Jangan ganggu polisi kami. Kalau kau ganggu tentara polisi kami rakyat di sini kau lawan. Polisi juga begitu. Jangan kau tipu rakyat kami. Kalau kau tipu rakyat, saya penjara kamu. Itu yang namanya uhuwa, saling bersatu. Coba lihat tangan kita ini Pak. Kalau dia kompak, 5 jari bisa jadi tinju. Kalau dia ganggu orang istri tak, 5 jari, 1. Tapi kalau dia cuma jari kelingking, apa bisa nak kerja ini? Maka saudara-saudara sekalian, kabupaten ini, tanah Papua ini bisa jaya, bisa seperti Jawa, bisa seperti Sumatera kalau rakyatnya bersatu. Jangan berpecah belah. Pilihan boleh beda, tapi jangan bermusuhan. Kepada saudara-saudara kami orang Papua yang mau menerima kedatangan kami di tanah ini. Dengan lapang dada, saudara-saudaraku yang orang kata kulit hitam, rambut keriting. Sehingga kami bisa cari nafkah dan hidup beribadah di tanah Papua. Sebagai tanda terima kasih kalian pendatang, bangun kampung ini. Jangan lagi kau berkata saya orang Jawa, saya orang Bugis, saya orang Padang. Kalian bukan orang siapa-siapa. Kalian rakyat Indonesia yang diikat sila ketiga Persatuan Indonesia. Cari satu, bersatulah. Pesan yang kedua, Bapak Ibu, tidak ada orang tidak ada masalahnya. Apalagi kalian para perantau. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Ini di depan saya. Muka-muka penuh masalah semua ini. Ya. Ini yang bicara. Kok kira tidak ada masalahku? Banyak masalah saya, Pak. Saya ini laki-laki jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Tapi saya bukan laki-laki jisamsu. Janji manis nyatanya palsu. Masya Allah. Apa masalah saya? Selalu jauh dari keluarga. Mamanya cek selalu komplain. Kenapa kau jarang di rumah? Jalan-jalan aja. Datang 1 hari, pergi 1 bulan. Saya cuma tidak marah. Saya tidak kecewa. Saya tidak marah. Saya cuma jawab lagu. Tiap hari engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Masya Allah. Ini tanya Pak Wakil. Semua yang kerja di kantor bupati ada masalahnya. Apa masalahnya waktu mahasiswa? Mau jadi pegawai. Sudah pegawai, sudah selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya? Mau jadi wakil bupati. Sudah wakil bupati, selesai masalahnya? Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, selesai masalahnya? Mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Semua ada masalah. Ini lihat. Ini bapak-bapak polisi. Yang 1 bunga itu namanya kompol. Selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi AKBP, 2 bunga. Sudah 2 bunga, selesai masalahnya? Mau 3 bunga. Sudah 3 bunga, mau jadi jenderal bintang 1. Sudah jadi jenderal, selesai masalahnya? Pensiun. Mana ada masalahnya?
Paling besar masalahnya nih bapak-bapak polisi takut semua sama istrinya. Biar Pak Kapolda. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya? Saya bilang temanku, bukan kita takut sama istri Ustaz. Cuma ini istri selalu melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Kalau saya komandan tidak takut sama istri. Tidak ada orang Bugis takut sama istrinya Pak. Tidak ada. Ya betul Pak. Tidak ada orang Bugis takut sama istrinya. Cuma istrinya lebih berani. Salatullah ala Tuhan Salatullah ala Yasin. Semua orang punya masalah. Para nabi ada masalah. Bapak polisi ada masalah. Bapak-bapak tentara ada masalah. Wakil bupati ada masalah. Ulama ada masalah. Dasat ada masalah. Semua kita punya masalah. Istri cantik, bapak pikir bukan masalah? Istri cantik, nagoda orang istri tak masalah. Apalagi kalau suaminya jelek, tambah masalah lagi. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang, masalah. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja deh, nanti kita ketemu di gedung. Sampai di gedung dia bilang istrinya, mana kau bang? Nggak jadi deh, mencerai saya. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Semua orang masalah. Ada orang belum menikah, sudah punya rumah. Tapi apa masalahnya? Nggak ada anaknya. Ada orang sudah 2 anaknya, menikah, ada masalahnya. Apa masalahnya? Nggak ada rumahnya. Ada orang punya rumah, punya anak, apa nggak ada masalahnya? Apa? Suaminya selingkuh. Semua orang punya masalah Pak. Maka Allah sampaikan, Pak tentara, Bapak polisi, ASN, rakyat, ada masalahmu? Allah tidak bilang kau dokter dulu. Ada masalahmu? Kau jadi anggota DPR dulu. Tidak. Ada masalahmu? Kau jenderal dulu. Ada masalahmu? Kau kapolsek dulu. Tidak. Allah cuma minta 2. Ista'inu bisobri wassalah. Sabar. Saudara-saudara, adik-adikku bapak polisi, sudah lama tugas di sini, jauh dari keluarga. Rasanya mau pergi kembali, tapi apa boleh buat, SK belum keluar. Sabar. Tidak ada mikale itu sabar. Adik-adik polisi, komandan selalu marah-marah. Sabar. Kenapa? Namanya kau anak buah. Masa kau mau marah sama Kapolres? Tidak mungkin. Ustaz, istriku jelek. Sabar, itu nasibmu. Kenapa? Karena kalau dia cantik, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Iya toh? Coba kalau ilmu sabar dipakai, aman. Sudah lama, sabar. Sabar itu alladzi isa asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Marah-marah istri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi jangan kau kasih dengar. Inna lillahi. Oh, tambah marah dia. Tapi gimana caranya? Kau balik kanan, bersembunyi di dinding, usap. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tenang. Coba amalkan itu. Kita dimarah-marah komandan. Jangan kau ucap di depannya, namutasi kok. Ya, sabar. Yang kedua, kata Allah, perbaiki sholatmu. Sini ada yang mewakili Kapolda, Kabaops, atau anulah Kapolres. Pak Wagub, ada komandan, ada ajudannya Pak toh? Bapak ada ajudan kan? Coba kalau beliau panggil ajudan, itu ajudan dek, biar lagi duduk, langsung, siap komandan, biar ada canggoreng di mulutnya, tahu kacang goreng, kacang, siap, iya toh, iya Pak ya, ajudan, siap komandan, siap salah,
Padahal ini ada pensiunnya, ada mutasinya. Begitu takutnya kita. Mana ada ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu komandan. Diinjak lehermu. Ajudan, bapak ndak lihat saya sibuk. Tidak mungkin. Padahal beliau ada pensiunnya, ada mutasinya. Tapi begitu takutnya polisi sama komandannya. Lalu kenapa ketika Allah panggil, hayya 'alas shalah, sini kok sholat. Hayya 'alal falah, sini. Bapak ibu tahu enggak itu artinya hayya 'alal falah? Sini kok perantau, sini kok saya kasih kau apa yang kamu mau. Polisi, sini, saya kasih naik pangkatmu. Itu artinya hayya 'alal falah. Sini saya kasih kau kemenangan. Itu artinya hayya 'alal falah. Tapi Allah panggil, sini. Apa jawaban kita? Tunggu. Tuhannya dia suruh menunggu. Kapolseknya tidak berani. Siap. Tuhannya tunggu. Disuruh tunggu dari subuh sampai isya tidak datang. Pantas 30 tahun kau jadi polisi, tidak bisa kau lepas dari kredit. Kau ketawa baru kau semua ada kreditmu. Pak, Bu, mau hidup berjaya, miliki sholat. Siapa yang punya dunia? Siapa punya dunia? Allah. Saya kasih contoh. Saya datang ke Papua. Saya telepon Pak Kapolda. Pak Kapolda, siap Ustaz. Saya lagi di apa tadi? Sentani. Ya toh? Saya di Bandara Sentani nih Pak Jenderal. Saya mau keliling-keliling cari orang Bugis jalan-jalan. Oh baik Pak Ustaz, cuma ada masalahku. Apa masalah Ustaz? Tidak ada mobil. Waduh kata Kapolda, waduh saya lagi di Jakarta ini Ustaz. Tapi tidak usah cemas susah, aman. Kapolda telepon ajudan. Ajudan, siap Jenderal. Itu ada Ustaz Dasad di bandara, bawakan mobil. Full tangki, jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. Siap Jenderal. 30 menit kemudian datang ajudan. Izin, Ustaz. Ini ada mobil dari Pak Jenderal. Silakan pakai selama di Papua. Ini ada pembeli oleh-oleh. Selesai urusanku soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Ya toh? Masuk akal? Masuk akal? Nj? Ada juga dari Sulawesi, tidak kenal sama Pak Kapolda, tidak pernah ketemu, tidak pernah dengar nama, datang. Assalamualaikum Pak Kapolda, boleh pinjam mobilnya? Tidak dikenal ini. Siapa ditelepon Kapolda? Siapa? Kapolres. Tangkap. Itu tukang tipu. Tangkap dia. Begitu juga dalam hidup ini. Kamu tidak pernah sholat. Sholatmu hanya hari Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Tiba-tiba ada masalah. Ya Allah saya capek hidup ini ya Allah. Capek sudah saya hidup di tempat ini ya Allah. Allah berfirman, malaikat karena sudah capek hidup, cabut nyawanya. Maka sholat. Kecil buat Allah kasih kau. Adik-adikku para polisi. Kecil buat Allah kasih kau apa yang kamu mau. Apa susahnya? Yang tidak ada jalannya saja Allah kasih. Mana bisa perempuan hamil tidak ada suaminya. Tapi kalau Allah mau, jadi Siti Maryam. Tidak ada pernah disentuh laki-laki hamil. Mana bisa manusia dibakar bisa hidup. Bisa kalau Allah mau. Ibrahim alaihissalam. Mana bisa manusia hidup dalam perut ikan. Bisa kalau Nabi Yunus. Itu tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal saja Allah bantu jadi kalau Allah mau. Apalagi yang ada jalannya. Ada polisi. Ada jalannya jadi kapolsek. Kenapa? Kamu polisi. Ada polisi yang kompol, ada jalannya kamu AKBP jadi Kapolres. Kenapa? Kamu polisi. Yang tidak ada jalannya Dasat Latif jadi Kapolda. Tidak ada jalannya itu. Tapi kalau ada polisi, mau jadi Kapolsek, mau jadi Dansat, mau jadi apa saja, memang itu jalannya. Maka Allah cuma minta sabar kau. Ku parkir kau dulu di Papua 2 tahun, nanti saya angkat kau jadi Kapolres. Sabar kau. Nanti ada waktunya. Sudah itu sholat. Kalau sholatmu baik, kecil buat Allah kasih apa yang kamu mau. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat. Asar lagi.
Nggak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat, tapi main-main. Sholat kayak nggak serius sekali. Allah. Siapa ajar kau sholat begitu? Sholat Ustaz, kau sholat tapi nggak serius. Allahu Akbar. Siapa ajar kau sholat mak keju-keju? Allahu Akbar. Ini sudah tahiyat atau belum? Maka sedulur-sedulur, jauh-jauh merantau di sini kalau kau tidak sholat, itu yang saya istilahkan lapar sekali. Lalu beli nasi bungkus. Setelah punya nasi bungkus, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Itulah yang disebut jauh dari Jawa, jauh dari Sumatera, jauh dari Sulawesi, jauh dari Ternate, datang merantau ke sini cari uang, sampai di sini tidak sholat. Itu yang saya istilahkan cari makan, dapat nasinya, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Sholat. Kalau sholat, Allah kasih apa yang kamu mau. Ya, ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Pesan, kenapa? Terus. Kok kira saya tukang parkir? Terus. Ustaz ini. Ya, nah, kita datang lagi ke sini nanti selesai pilkada. Ya, kita doakan Pak Kapolda sehat walafiat. Kita doakan beliau terwujud cita-citanya. Pilkada di tanah Papua damai. Sudah pilkada kita datang lagi insya Allah. Ya. Bersyukur kepada Allah ada Kapolda kita yang bisa mendatangkan Ustadz Das'ad. Bukanlah perkara yang sombong, bukan perkara mengada-ngada, tidak gampang untuk mendatangkan saya Pak. Bukan karena saya pilih-pilih, tapi memang ngantri acara. Banyak yang ngantri acara Pak. Tapi karena saya suka Pak Kapolda, beliau orangnya santun, beliau orangnya baik, dermawan, dan yang paling penting lagi seakidah dengan kita. Kapolda tidak mungkin dibantu kasih uang. Apa sumbangannya Kapolda? Memberikan pengamanan kepada rakyat Papua. Itulah sumbangannya. Sumbangannya bapak-bapak polisi menjadi pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Dan spesial sumbangan Pak Polisi hari ini mendatangkan tablik akbar Ustadz Das'ad Latif. Pesan khusus, jaga kedamaian dan ketentraman tanah Papua. Karena kalau tanah Papua damai, maka yang menikmati kedamaian itu orang-orang yang hidup berdiri di tanah Papua. Tapi kalau Papua ini ribut, maka yang pertama rugi dan mengalami kerugian besar bukan orang yang ada di Jawa, bukan orang di Sulawesi, tapi orang-orang yang berdiri di tanah ini. Maka kita punya kewajiban untuk menjaga kedamaian dan ketentraman. Bersama-sama kita membangun tanah Papua supaya tanah Papua bisa sejajar dan semartabat dengan negeri-negeri yang lain, provinsi yang lain yang ada di Indonesia. Caranya, tanah jaga kesatuan, pelihara sholat dengan sebaik-baiknya, insya Allah banyak berdoa, Allah memberikan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka akan kata Allah, aku turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, ya, bagaimana kalau kita sogok perempuan? Kata ketua sidang, bukan pejabat Indonesia. Kasih perempuan hilang imannya. Kalau begitu, sogok dia, kasih duit. Ada lagi ketua bilang, enggak, bukan pejabat Indonesia. UUD, ujung-ujungnya duit. Kalau begitu, kasih jabatan. Bukan bangsa Indonesia, sogok jabatan, hilang imannya.
Kalau begitu kita apain? Ada yang usul. Bunuh saja. Tapi dia kan punya marga. Kalau kita bunuh, pasti Bani Hasyim keberatan. Ada lagi yang usul. Begini, kita keroyok. Semua suku yang ada di Mekah kita kumpulkan algojonya, kita kumpulkan jagoannya, supaya kalau Bani Hasyim keberatan, dia berhadapan dengan semua suku. Gimana? Setuju? Setuju. Oke, ini kesimpulan rapat. Besok malam Muhammad kita terjang. Kita sergap, bunuh rame-rame. Tapi ini hasil rapat, jangan sampai bocor. Siapa yang bocorkan, kita penggal kepalanya. Bubar rapat. Ada peserta rapat cerita sama istrinya. Bu, saya baru ikut rapat. Tapi ini rahasia ya, rahasia. Jangan ngomong-ngomong. Jangan kok ngomong-ngomong, rahasia. Apa Pak? Muhammad besok malam mau dibunuh. Tapi yang ngomong-ngomong, aman Pak, tidak ada masalah. Ini ibu besok ke pasar. Itulah sebabnya dari dulu kalau perempuan dikasih rahasia negara pasti bocor. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Allah sayang bapak-bapak sehingga Allah masukkan ke tempat ini. Kenapa? Karena kalau bapak di luar terus masih makan barang haram. Ini saya dengar tadi sambutan luar biasa, bisa bikin negara orang di sini Pak. Ada polisinya, ada tentaranya, ada gubernurnya, ada menterinya, ada bagian penerbangnya, lengkap Pak. Bukan berarti Allah murka kepada bapak-bapak. Tapi karena justru sayangnya. Sehingga parkir kok dulu sini Setia Novanto. Kau parkir dulu di sini. Supaya apa? Bisa kamu mati dalam keadaan Islam. Maka Allah cinta. Masukkan ke sini. Supaya kau tidak terkontaminasi dengan barang haram. Itulah makna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilpres. Itu biasa kan kalau politisi mau dipilih, Masya Allah. Penampilannya kalah ustad. Pakai peci, serban, pakai gamis, keluar masuk masjid, bagi-bagi sembako. Begitu terpilih, hilang lagi. Jangan Islam seperti itu kata Allah. Andai saja Islamnya Bapak benar, bukan Islam gimik-gimik, saya yakin Bapak tidak ada di sini. Cuma karena Islamnya waktu mau dipilih kepala daerah, bagi-bagi kartu nama. Pilih saya, sama-sama kita orang Bugis. Ada masalahmu, telepon saya 24 jam siap terima telepon. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Jangan Islam seperti itu kata Allah. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian kata Allah. Dan Bapak pikir ketika Bapak mendengarkan saya akan datang, setan tidak goda, dia goda kita Pak. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, lebih kau tidur di dalam ruangan. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, kau sudah tahu juga ceramahnya. Itu bisikan setan. Alhamdulillah Bapak bisa hadir di tempat ini. Apakah setan bernyerah ketika Bapak duduk di sini?
Tidak, dia goda lagi kamu. Tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Orang yang pegang HP gila, itu kena godaan setan. Tidak pegang HP tapi diajak temannya ngomong. Itu setan dalam bentuk teman sekamar. Maka Allah katakan, jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Terima kasih. Coba diamalkan Pak. Ketika Bapak gundah gulana, mengingat anak di luar, dapat informasi istri ketemu mantannya. Kan itu tekanan jiwa Pak. Depresi kita. Nggak usah ngamuk, nggak usah mana telepon, mana video call, nggak usah. Salawat kepada Rasulullah. Seolah-olah ada Nabi di depan kita. Kita curhat. Ya Nabi salam alaik. Ya Rasul salam alaik. Ya Habib salam alaik. Salawatullah alaik. Pasti tenang. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Kalapas dan bapak-bapak yang ada di depan kita, Abang Doni Alex Nurdin, Pak Setia Novanto, bertahun-tahun saya tidak melihat beliau, ketemu hari ini ternyata masih cakep. Masya Allah. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, kita cerita hijrah. Sebelumnya secara hijrah kita cerita, saya mau tanya, bapak-bapak mau enggak saya kasih iPhone 15 1 tera, pulsanya unlimited? Mau? Mau? Diizinkan untuk dipakai? Mau? Tapi begitu saya kasih bapak langsung tuli. Mana yang mau tadi? Mana yang mau? Mana yang mau? Untuk apa handphone kalau sudah tuli? Berarti yang mahal bukan handphone. Yang mahal telinga. Allah kasih gratis. Dan hebatnya lagi telinga ini tempatnya proporsional. Apa bapak pernah bayangkan bagaimana seandainya telinga satu di bawah ketek? Halo Pak Kalapas ya, di mana bapak? Oh iya dia ada di sini. Iya toh? Maka kita ucapkan alhamdulillah. Bapak-bapak, ini kamera saya bukan mutakabur. Ini supaya kita gampang memahami. Ini kamera saya mahal, di atas 100 juta. Telenya juga agak mahal. Tapi apakah ini yang hebat? Bukan. Biar bapak punya uang beli kamera 200 juta, tidak cukup. Bapak harus tahu ilmunya menggunakan kamera. Tapi apakah ini yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Biar ada kamera, kalau tidak ada matamu mau apa? Ya, hebatnya lagi nih Allah mata pakai. Kasih kita ini mata. Allahu Akbar. Autofokus. Tidak perlu bapak utak-atik. Begitu buka. Wih, Kalapas. Tidak perlu bapak siapa ini ya. Hebatnya lagi di mata. Dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba bayangkan kalau tidak bisa dibedakan Pak. Waduh, tertukar-tukar istri. Kenapa lain-lain rasanya ini? Wah, ternyata istrinya Satpol PP. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak pecinta bola. Tahu Lionel Messi? Ronaldo. Itu gajinya Pak
kumpul seluruh gaji PNS di Indonesia, itu masih lebih besar gajinya itu Lionel Messi, Pak. Tapi apa dia yang hebat? Bukan. Biar dia punya skill, keterampilan. Bukan dia yang hebat. Apa? Karena Allah kasih kaki yang bisa lututnya bengkok. Mana bisa main bola kalau lututnya sudah tidak bisa bengkok? Tidak bisa, Pak. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ada yang lebih nikmat dari semua itu. Bapak dikasih kekayaan, dikasih pangkat jabatan, dikasih kesehatan, kasih popularitas, tapi tidak ada iman, tidak ada gunanya. Ada buktinya, Ustaz? Ada. Bapak kenal Fir'aun? Tahu Fir'aun? Oh, gagah Pak itu Fir'aun. Punya pasukan, tidak ada yang berani lihat matanya. Kekayaannya, istananya dilapisi emas. Sampai detik ini masih dikejar hartanya. Cakep, raja, punya pasukan, kaya. Tapi tidak punya iman. Hina dia. Satu-satunya, salah satu manusia yang dicantumkan dalam Quran haram masuk surga. Disebut namanya. Fir'aun, laknatullah alaih. Apa sampai di situ kutukan Allah? Tidak. Dikutuk sampai detik ini. Tidak ada manusia yang senang itu Fir'aun. Mana buktinya? Tidak satu pun warga lapas Sukamiskin mau kasih nama cucunya Fir'aun. Padahal populer itu Fir'aun, Pak. Elektabilitasnya paling tinggi sedunia, Pak. Tapi karena tidak punya iman, tidak ada gunanya. Sebaliknya, hina, budak. Beda budak dengan pembantu. Pembantu ada gajinya, Pak. Pembantu dia bisa pindah. Saya tidak senang kerja di situ, cerewet istrinya. Bisa pindah, ada gajinya, ada UMR-nya. Masita, pembantu, tukang sisirnya Fir'aun. Tidak punya hak asasi. Diperjualbelikan, mau dibunuh pun boleh. Tapi punya iman. Allah muliakan Masita. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi mencium ada bau yang sangat harum. Nabi bertanya, Jibril, siapa dia? Arwah para nabi bukan. Arwah malaikat bukan. Para rasul bukan. Siapa dia Jibril? Harum begini. Tidak pernah aku mencium di dunia seperti ini harumnya. Siapa? Kata Jibril, dialah rohnya Masita. Apa cukup sampai di situ? Tidak. Allah muliakan Masita. Mana buktinya? Semua orang senang Masita. Sampai detik ini berapa banyak perempuan bernama Masita. Jadi kemuliaan bukan jabatan. Kehinaan bukan di lapas. Kemuliaan dan kehinaan kita ada pada iman. Penjara bukan hinaan. Penjara menurut pendapat saya persepsi, sudut pandang. Hakim menganggap bapak semua salah. Dalam hati bapak saya tidak salah. Itu persepsi. Teman mengatakan kamu penjahat, penjara, koruptor, penjara. Tapi keluarga bapak bilang tidak, itu rekayasa. Persepsi. Iya toh? Kalau penjara kehinaan tidak ada nabi yang dipenjara. Tapi buktinya ada nabi yang dipenjara, Yusuf alaihissalam. Kalau penjara keinahan tidak ada ulama yang dipenjara. Berapa banyak ulama kelas dunia yang dipenjara. Kalau di Indonesia paling terkenal ulama besar kita Buya Hamka. Dipenjara. Tokoh dipenjara, pejabat dipenjara, ada. Soekarno di ruang kalapas tadi saya lihat gambarnya cakep dan ternyata pernah menghuni di sini. Siapa tahu bapak-bapak keluar tiba-tiba menjadi menteri. Tidak ada yang mustahil kan? Maka yang hina sudah dipenjara tidak ada perubahan. Itulah yang hina. Sudah dipenjara masih juga mikir kapan kau tobat bos? Nah, kau sudah muka sakaratil maut itu. Ya? Nah, karena mempertahankan iman inilah Rasulullah kemudian hijrah. Di Mekah dihina, dimaki, beberapa kali uji coba pembunuhan. Sahabat-sahabat beliau seperti Bilal bin Rabah ditindis batu. Semakin diteror.
tapi kekuatan iman Muhammad tidak pernah luntur. Akhirnya dakwah makin jalan. Musyawarah ini kafir Quraisy. Saudara-saudara sekalian, kita apa ini Muhammad? Makin kita larang, makin banyak pengikutnya. Kita apain? Ada di belakang rapat mengusulkan, Pak Ketua, ya bagaimana kalau kita sogok perempuan? Kata ketua sidang, bukan pejabat Indonesia. Kasih perempuan hilang imannya. Kalau begitu, sogok dia, kasih duit. Ada lagi ketua bilang, enggak, bukan pejabat Indonesia. UUD, ujung-ujungnya duit. Kalau begitu, kasih jabatan. Bukan bangsa Indonesia, sogok jabatan, hilang imannya. Kalau begitu kita apain? Ada yang usul. Bunuh saja. Tapi dia kan punya marga. Kalau kita bunuh, pasti Bani Hasyim keberatan. Ada lagi yang usul, begini, kita keroyok. Semua suku yang ada di Mekah kita kumpulkan algojonya, kita kumpulkan jagoannya, supaya kalau Bani Hasyim keberatan, dia berhadapan dengan semua suku. Gimana? Setuju? Setuju. Oke, ini kesimpulan rapat. Besok malam Muhammad kita terjang. Kita sergap, bunuh rame-rame. Tapi ini hasil rapat, jangan sampai bocor. Siapa yang bocorkan, kita penggal kepalanya. Bubar rapat. Ada peserta rapat cerita sama istrinya. Bu, saya baru ikut rapat. Tapi ini rahasia ya, rahasia. Jangan ngomong-ngomong. Jangan kau ngomong-ngomong, rahasia. Apa Pak? Muhammad besok malam mau dibunuh. Tapi yang ngomong-ngomong, aman Pak, tidak ada masalah. Ini ibu besok ke pasar. Itulah sebabnya dari dulu kalau perempuan dikasih rahasia negara pasti bocor. Dan berapa banyak pejabat yang dihina, dipermalukan di publik dan dipecat gara-gara istrinya. Itu pesan moralnya, itu hijrah. Coba lihat perempuan, tukang gosip kan. Ikut pengajian aja begini masih gosip. Ada temannya masuk, dia lihat dari ujung kepala sampai ujung rambut. Dia enggak gosip, tapi mukanya sinis. Apa? Kenapa? Gelangnya palsu. Oh, orang pakai gelang dia yang sibuk. Saya pun lewat ada yang gosip saya. Itu juga bajunya yang viral. Baju saya pun digosipnya. Maka pelajarannya, Bapak, ada sahabat, kawan, keluarga yang jadi pejabat, sampaikan. Jangan kau sebutkan rahasia negara kepada istrimu. Pasti bocor. Nah, bocorlah soal itu. Dikepunglah rumahnya Rasulullah Muhammad SAW. Semua orang, algojo dari semua suku. Ya kira-kira kalau di Indonesia, kalau tentara Kopassus lah kira-kira. Atau Densus. Kepung rumahnya. Sejarah menjelaskan, biar kucing kalau lewat pasti ketahuan. Nabi diperintah Allah. Muhammad, kau baca ini ayat. Ada yang hafal ini ayat? Ada? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min halfihim saddan fa agasainahum fahum. Di depan mereka, di belakang mereka, kiri kanan mereka, seolah-olah ada dinding sehingga Muhammad lewat tidak ada yang lihat. Ini yang dia baca mahasiswaku kalau ada polisi lalu lintas rahasia. Begitu dia lihat polisi lalu lintas, dia bilang, lewat. Datang ke saya, dia bilang, Ustaz bohong-bohong. Kan aku bilang, saya baca ini ayat kok saya ditilang Ustaz. Memang kenapa kok ditilang? Saya tidak pakai helm. Kau yang beleng-beleng. Pasti dilihat, itu polisi juga hafal itu ayat. Ini juga yang dia baca bapak-bapak kalau terlambat pulang takut ketahuan istrinya. Lewat Rasulullah tidak ada yang melihatnya. Begitu masuk, Abu Jahal. Sergap, tidak ada Muhammad. Siapa yang didapati di tempat tidurnya Muhammad? Ali bin Abi Thalib. Ditarik lehernya Ali bin Abi Thalib. Abu Jahal berkata, "Aina Muhammad? Mana Muhammad? Mana Muhammad?" Saya juga tidak tahu, saya baru bangun ini. Ternyata Nabi sudah lewat.
Begitu kecewa dan sakit hatinya Abu Jahal, dia keluar, dia bikin pengumuman. Ayuhan nas, wahai penduduk Mekah, siapa yang mendapati Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, saya kasih hadiah 100 ekor onta betina hamil. Karena zaman dulu betina, onta kalau hamil beda harganya. Onta betina tidak ada suaminya hamil. Namanya juga onta, Pak. Tapi sekarang banyak perempuan mau saingan sama onta. Hamil tidak ada suaminya, ini beda. Sudah, kejar. Seluruh pencari jejak mengejar Rasulullah. Rasulullah bersembunyi di Gua Zur. Didapat oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya. Bersembunyi Rasul di Gua Zur. Diintipnya itu Gua Zur. Abu Bakar bersama Nabi di dalam. Apa kata Abu Bakar? Kalau bahasa Makassar, ai mati maki ini didapat mi. Itu tadi MC kalau makan ikan, dia bilang kan, kenapa itu orang Bugis kalau bicara selalu kelebihan G? Saya bilang itu Bugis pinggiran. Kalau saya Bugis modern. Iya Pak, iya modern. Itu kalau yang begitu Bugis pinggiran. Akhirnya Abu Bakar berkata, mati mi kita, didapak maki, ditombak kita Muhammad. Dengan lantang Nabi berkata, Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, don't worry, jangan kau cemas, Allah bersama kita. Akhirnya apa? Turun pertolongan Allah. Apa yang Allah turunkan? Malaikat? Bukan. Burung ababil? Bukan. Siapa yang Allah turunkan? Pasukan paling lemah. Laba-laba. Bikin sarang. Bapak tahu namanya sarang laba-laba? Coba lihat sarang laba-laba, Pak. Letakkan ballpoint di sarang laba-laba, pasti koyak. Tapi sarang laba-laba yang begitu rapuh mengalahkan strategi perangnya Abu Jahal yang begitu kuat. Intip, kata Abu Jahal, tidak mungkin ada manusia. Kalau ada manusia di sini, pasti koyak ini sarang laba-laba. Diintip lagi jauh ke dalam, terbang burung merpati. Kata Abu Jahal, tidak mungkin ada burung dalam sini kalau ada manusia. Akalnya sendiri yang merusak logikanya. 3 hari berikutnya, Nabi melanjutkan perjalanan. Di Madinah, teman-teman sahabat-sahabat yang lebih dulu sampai, sudah gelisah. Mati mi Muhammad. Berhari-hari tidak ada kabar. Sudah ini mati. Karena waktu itu tidak ada SMS. Beda kalau bapak tidak sampai-sampai kan boleh SMS istri. Bu, saya mampir dulu, ada masalah dengan kendaraan. Ini tidak ada waktu itu. Semua gelisah. Naiklah sahabat ke atas ketinggian. Tiba-tiba dari kejauhan, di dalam padang pasir, kedekatan ada debu yang terbang-terbang. Lalu dialah Rasulullah, disambutlah oleh para sahabat. Tala al-badru alaina min saniyatil wada. Sudah. Sampailah Nabi di Kuba. Belum di Madinah. Ya. Nabi kemudian bikin masjid Kuba. Dan seterusnya. Karena waktu terbatas, kisah inilah yang disebut hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Hijrah dalam pengertian sejarah hanya sekali terjadi. Kapan? Pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Itu hijrah dalam konsep sejarah. Tapi hijrah dalam konsep perbaikan hidup, salah satu hijrah itu ada di lapas ini. Itu hijrah. Hijrah adalah berpindah dari yang salah yang benar. Berpindah dari yang batil kepada yang hak. Berpindah dari dosa kepada amal. Itu hijrah. Bahasa gampangnya taubat. Nah sekarang bagaimana taubat? Hijrah yang sesungguhnya. Taubat 1. Dengar bapak-bapak ini. Taubat pertama, taubat bil lisan. Bagaimana taubat bil lisan? Memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta
Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terlalu panjang Ustaz, yang pendek saja. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Masih panjang Ustaz, pendekkan lagi, cukup astagfirullah, astagfirullah. Minimal astaghfirullahaladzim azim. Supaya berbekas di hati, ucapkan istighfar dengan sebaik-baiknya. Jangan tidak jelas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa artinya itu? Sama kalau bapak bersikir di masjid kan biasa tidak jelas apa dia bilang. Kayak sikir kayak makan pisang goreng panas. Apa artinya itu Pak? Ada kan biasa di masjid sama-sama subhanallah, sama-sama 33, sama-sama mulai. Saya 11 dia sudah sampai. Kami bilang jumlah. Dulla. Ada dulla di sampingnya apa Pak? Siapa panggil kau? Itu tadi ada dulla. Astagfirullah. Ucapkan dengan baik, usap dada. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ulang. Yang kedua, taubat dengan cara apa? Taubat dengan cara solat sunnah taubat. Bagaimana solat sunnah taubat? Sama solat sunnah yang lain. Bedanya niat. Kalau tahajud malam syaratnya. Niatnya tahajud. Kalau duha, niatnya duha. Waktunya pagi sampai menjelang duhur. Kalau sholat taubat, boleh siang, boleh pagi, boleh sore. Tapi yang baik, Nabi lakukan selesai sholat maghrib, nunggu isya. Bapak-bapak daripada galau di kamar, mending datang ke masjid. Selesai sholat maghrib, bapak sholat sunnah taubat. Bagaimana caranya? Sama sholat sunnah yang lain. Bacaannya sama sholat sunnah yang lain. Niatnya kalau mau pakai bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Sholli sunnatal taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Terjemahan bahasa Indonesianya, saya niat sholat taubat 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal, menghadap kiblat, berdiri tegak, bilang saja begini Pak. Tuhan, salat taubat ya. Allahu Akbar. Benar Pak, jangan ketawa, saya serius ini. Betul. Daripada Bapak tunggu hafal bahasa Arab, kalau ndak hafal ndak selesailah salat Bapak. Iya toh? 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan, masih seperti yang tadi. Allah. Boleh Pak. Boleh. Daripada tunggu hafal bahasa Arab, ndak hafal ndak salatlah Bapak. Ada anak muda masuk masjid Pak, ya. Allah. 3 kali 4 kali dia duduk. Kenapa tidak jadi sholat dek? Saya lupa sholinya Ustaz. Ayo sholat taubat. Nah, apa bacaannya? Sunnah membaca doa iftitah. Tidak hafal langsung Al-Fatihah. Sudah Al-Fatihah baca surah pendek. Tidak hafal surah pendek yang panjang-panjang, yang pendek sekalipun. Kul. Boleh. Kul huwallahu ahad. Allahus somad. Rakaat kedua itu lagi. Yang penting yang Bapak hafal. Jangan coba-coba kalau hafal setengah. Seperti Watini. Jangan Pak, biasa berakhir dengan Walasri. Atau Al-Kafirun. Biasa Bapak nyasar. Nah, sudah naik rakaat kedua. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Kata Allah dalam hadits qudsi, sedekat-dekat aku dengan hambaku adalah ketika dia sujud, maka banyak-banyaklah memohon ketika dia sujud. Maka jangan heran Bapak tuan-tuan yang saya hormati, kalau Bapak lihat ada ustadz ulama yang sujud terakhir lama, memang di situ tempat paling enak berdoa. Tidak harus bahasa Arab. Daripada Bapak bahasa Arab tidak tahu artinya, lebih baik pakai bahasa Indonesia. Boleh, tapi kalau menurut Syafi'i jangan diucapkan dalam hati. Daripada Bapak bahasa Arab bingung. Bapak-bapak mau saya ajarkan doa taubat. Ayo bismillah, ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rasaktana. Doa makan itu Pak. Kenapa Bapak ikut? Karena Bapak tidak tahu artinya. Iya toh? Maka tidak harus bahasa Arab. Nabi cuma katakan berdoa memakai bahasa ibu. Bahasa Sunda mangga. Bahasa Jawa monggo.
Bahasa Inggris kalau Bapak tahu, silakan. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Allah tahu, dia bertobat. Perempuan dia udah istri di rumah. Suaminya kawin lagi. Boleh, silakan. Nah, pada saat sujud itu yang paling penting ini kalimat. Boleh Bapak contoh, boleh tidak. Boleh dengan kreativitas kalimat Bapak. Ya Allah, terimalah taubat hamba ini. Yang lebih penting ya Allah, berikan hamba kemampuan dan kesanggupan untuk tidak mengulangnya. Bahasa Arabnya, Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau hafal itu, tidak hafal, boleh tadi bahasa isyarat saja. Yang penting ya Allah, berikan saya kesempatan untuk tidak mengulangnya. Itu yang paling penting. Karena tanpa hidayah biasa kita ulang lagi. Yang selalu saya istilahkan tobat ibu hamil. Pernah lihat bapak-bapak ibu hamil melahirkan, teriak-teriak itu, tobat Pak terakhir ini. Tidak mau lagi saya hamil Pak, ampun. 5 bulan kemudian, hamil lagi Pak. Ya ayyuhalladzina amanu tuba ilallahi taubatan nasuha. Taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Bagaimana taubat dengan sebenar-benarnya taubat? 1, menyesal. Saya menyesal betul. 2, mengakui. Jangan lagi ini begini, ini. Itu berarti Bapak tidak bertobat karena cari akal-akalan. Mengakui, menyesal, mengakui. Yang ketiga, tidak mengulang. Yang keempat, kalau berkaitan dengan barang, kembalikan barangnya orang. Maafkan saya. Jangan tersinggung Pak. Maafkan saya. Saya cinta tuan-tuan karena Allah. Kalau berkaitan dengan uang APBN, kasih kembali Pak. Selama Bapak tidak kembalikan itu, Bapak disuruh pikul nanti di padang mahsyar. Itu biasa kalau saya lihat koruptor yang bebas, 3 miliar, 10 miliar, 40 miliar, disuruh pikul nanti itu di padang mahsyar Pak. Disuruh pikul, kan orang di padang mahsyar itu ngantri Pak. Dari Adam sampai kiamat. Coba kalau kita pemilu di sini, ngantri kan, padahal masih ada tenda, masih ada beberapa loket. Di padang mahsyar nanti Pak, dari Adam sampai kiamat, berapa triliun manusia, 1 loket, karena hanya Allah 1 yang memeriksa kita. Dan di situ kita dipanggil satu-satu. Siapa dulu yang dipanggil? Bukan nenek kita yang duluan mati. Siapa dulu yang dipanggil? Nama-nama Islam dulu. Biar dia duluan wafat, kalau namanya tidak Islam di belakang. Dipanggil juga tapi di belakang. Abdurrahman, Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Mutmainnah, Das'at Latif. Itu di duluan dulu Pak. Roni, Tony, Joni, Nining, Ningsia di belakang Pak. Ini bukan Das'at yang ngomong, ini hadis. Maka dipanggil satu-satu. Sambil menunggu giliran dipanggil, dipikullah barang negara yang pernah kita ambil. Lewatlah anak buah kita. Papa yang ambil meja di kantor. Saya yang dipecat. Nah, maka sebelum terlambat kembalikan Pak. Kembalikan. Kalau uang negara susah kembalinya, membersihkannya sedekahkan. Sedekahkan. Dengan niat membersihkan harta yang tidak halal. Selama Bapak tidak kembalikan, ajal pasti menjemput. Mau kemana Pak? Mau kemana? Dan saya heran kalau orang korupsi 70 miliar, 20 miliar. Diapa itu Pak? Nah kita makan aja 150 ribu sudah paling jago. Kalau Bapak biarkan itu uang ngendap dan Bapak tetap kuasai, Allah hukum kita di dunia. Apa hukumannya? Duitnya miliaran, dilarang makan nasi. Apa gunanya uang 7 miliar kalau dilarang makan nasi? Apalagi kata dokter, jangan makan garam Pak ya. Jangan makan gula. Jangan makan yang pedis-pedis. Kalau Bapak di tempat itu pagi-pagi jam 7 keluar ruangan berjemur. Jangan pakai baju ya. Pakai celana pendek. Tidak usah pakai sendal. Kelilinglah dia Pak. Pakai celana pendek. Tidak pakai baju. Apa bedanya sama gembel? Itu baru di dunia Pak.
Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Dia bilang anak mahasiswa saya, Ustadz, kalau 4 miliar itu bisa dikantongi Ustadz. Saya bilang, jangan kok bang, masa bisa? Dia bilang, iya Ustadz. Uang Singapura Ustadz ada 1 lembar 110 juta nilainya Ustadz. Jadi kalau 1 miliar 10 lembar hanya di sini Ustadz. Oh, jangan kok bayangkan uang Singapura. Kalau uang koin, 2 miliar uang koin kau pikul. Maka kalau tobat syaratnya, kembalikan. Dan sedekah itu tolak bala. Sedekah itu membersihkan jiwa. Sedekah itu menenangkan jiwa. Tidak ada orang Pak yang benci orang dermawan. Saya mau tanya bapak-bapak, senang kalapas yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang teman yang pelit atau dermawan? Senang mantu yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang senang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya pelit, padahal dia juga pelit. Maka bapak-bapak, saya mohon maaf, saya cinta tuan-tuan karena Allah. Kalau ada harta yang tidak halal bapak peroleh selama ini karena kehilafan, taubat, menyesal, mengakui, kembalikan, ganti dengan kebaikan. Apa ganti kebaikan itu? Berderma, bersedekah. Nah, bapak saudara-saudara sekalian, setelah di lapas ini bapak betul-betul bertobat, mengakui kesalahan. Apa janji Allah? Dengar Pak janji Allah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang hijrah bertobat, itulah orang-orang yang betul-betul aku rahmati hidupnya dan aku mencintai mereka. Daripada di luar tetap maling, tetap mencuri hanya karena dekat dengan kekuasaan, tiba-tiba mati mendadak. Kalau bapak merantau ke Sulawesi, di Sulawesi tidak enak, ada pilihan? Ada, balik lagi ke Jawa. Bapak tidak disenang sama gubernur, ada pilihan? Ada, pensiun dini, selesai. Di lapas ini ada pilihan. Bapak masih bisa sholat, masih bisa ngaji, masih bisa Senin Kamis, masih bisa berjamaah. Tapi kalau masuk kubur, ada pilihan? Ada pilihan Pak. Enggak enak, keluar dulu. Begitu Bapak keluar, pilar satu dunia. Maka sebelum segalanya terlambat, mari manfaatkan tempat ini. Memperoleh hidayah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin yakinkan sekali lagi, lembaga pemasyarakatan bukan kehinaan. Selama Bapak mengakui dan mau berbuat baik, mengganti kesalahan dengan memperbanyak ibadah, innallaha ma'as sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bahkan Allah kemudian memberikan ganjaran maqamam mahmuda. Saya angkat derajatmu, derajat dunia, derajat akhirat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sesuai dengan permintaan Pak Kalapas tadi, kalau ada yang mau bertanya sebelum saya silakan. Ada yang mau bertanya? Monggo. Ya. Penjara itu persepsi. Ya kan? Saya sampaikan berkali-kali di depan lapas. Hakim menganggap Bapak bersalah meskipun Bapak juga mengatakan saya tidak salah. Oleh karena itu, pengadilan Allah lah yang nanti akan mengetahuinya. Itulah sebabnya hadis Nabi katakan hakim itu satu kakinya di neraka, satu kakinya di sorga. Bayangkan kalau orang benar lalu diponis masuk penjara seumur hidup, dia akan tanggung nanti di akhirat. Kalian boleh mempermainkan hukum di dunia, tapi pasti kullu nafsin saikatil maut, pasti kamu mati. Ya, karena ini lapas, maka saya menasehatikan ada juga yang tetap salah tapi mengaku tidak salah. Ya, maka itulah yang saya katakan tadi. Yang jelek adalah sudah masuk di sini tidak ada perbaikan. Nah, soal Bapak tadi katakan tidak ada yang bisa saya kembalikan, hati nurani yang bisa menjawabnya. Wallahu a'lam bissawab. Tapi tidak berarti tidak ada pintu untuk bersedekah. Bapak tahu penyesalan orang dikubur? 5. 1 diantaranya orang yang malas bersedekah. Jadi kembalikan itu uang negara kewajiban. Sedekah itu
sunnah. Begitu saya meninggal, saya gosok mata ketemu. Malaikat katakan, saya katakan, malaikat saya di mana? Malaikat katakan, mati maku ini dasar. Kembali saya duduk, kembali 1 menit saja. Kalau disebut kata, 1 menit untuk apa? Sholat bukan, puasa bukan, haji bukan. Apa? Saya cuma mau berkata, hartaku saya sedekahkan, fisabilillah. Gitulah. Ini bapak-bapak yang punya harta di luar, kalau bapak nanti meninggal, siapa yang nikmati pak? Anak mantu. Iya kalau anak mantu kita baik. Ibu-ibu yang banyak emasnya, begitu ibu meninggal, siapa yang nikmati harta ibu? Emas berliannya. Anak, bukan, istri kedua. Suami kawin lagi. Ya kan? Maka derma. Dan kalau bapak merasa gelisah, coba terapi sedekah kalau memang ada, sedekahlah. Mudah-mudahan hati bisa tenang. Ya, wallahu alam. Terima kasih Pak Agil. Saya akan sampaikan pada masyarakat ya. Makasih. Ada lagi? Sebagai penghormatan Pak, saya mau kasih hadiah. Ya, hadiah saya ini mudah-mudahan manfaat. Salah satu kebiasaan Nabi dan para sahabat kalau ketemu saling memberi hadiah. Saya juga bukan pengusaha, saya hanya ustadz. Saya kasih hadiah Bapak sarung. Ya, mudah-mudahan ya bagi sarung. Ya Pak. Dipakai beribadah.